dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Agung dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Agung dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia, Dia telah bangkit, dibangkitkan jadi Raja. Dimuliakan, ditinggikan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Allah kita hidup. Mari kita naikkan bersama, katakan haleluya. Haleluya. Katakan Yesus. Yesus hiduplah. Amin. Kuasa maut dikalahkan, musuhnya tak berdaya.
Yesus hidup, Yesus hidup. Haleluya, haleluya, amin. Yesus hiduplah, kuasa maut dikalahkan, musuhnya tak berdaya. Haleluya, anak domba telah Yesus hidup, Yesus hidup. Sekali lagi, dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Kutuklah dikalahkan, kemenangan bagi kita. Amin. Anak domba telah bangkit, Yesus hidup, Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus hiduplah, kuasa maut dikalahkan, musuhnya tak berdaya. Amin. Anak domba telah bangkit, Yesus hidup, Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus hiduplah. Amin. Kuasa maut dikalahkan, musuhnya tak berdaya. Amin. Anak domba telah bangkit, Yesus hidup, Yesus hidup. Haleluya, Yesus hiduplah. Mari kita ceritakan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Amin. Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh ya Tuhan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi dari awal katakan, ceritakan kemuliaan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Perbuatan dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari bersama katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin, haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Mari kita naikkan, katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Katakan, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Dia
kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi katakan, rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi katakan, rayakan, Yesus rayakan. Amin, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Oh, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi katakan, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup. Katakan, selamanya, selamanya kau bangkit Tuhan. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Oh, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, mari rayakan, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kau bangkit Tuhan, hidup selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus. Mari kita menyembah Dia. Segala pujaanku, katakan, kau Tuhan Allah Maha Kuasa, luhur dan mulia.
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita sembah Dia. Sehingga kata para. Sebab Engkau hidup Tuhan, Sebab Dia ku tak gentar Yesus, ku tak gentar. Karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar Tuhan, ku tak gentar. Karena ku tahu Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, bagi rajaku, bagi rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, bagi anak domba, segala pujian dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala. Katakan, bagi rajaku, bagi rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, bagi anak domba, segala pujian dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, bagi rajaku, bagi rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, bagi anak domba, segala pujian dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Mari kita sembah Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita angkat suara kita menyembah Dia. Katakan, Kau Allah yang perkasa, Kau bangkit dari maut Tuhan, Kau memegang kunci kerajaan maut ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang berkuasa di bumi dan di surga.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau hidup, kami punya hari esok ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan, Engkaulah pengharapan kami ya Bapa. Sika kata Bapa ya, sika kata bara. Mari kita sembah Dia. Mari kita angkat suara kita, kita puji namanya. Mari kita tinggikan Dia. Engkau yang bertahta Tuhan, Engkau yang bertahta selama-lamanya. Yesus, nama di atas segala nama, nama yang ajaib, nama yang mulia. Jika kata Bapa bara. Tinggi ada Bapa. Kami mau menyembah-Mu ya Raja. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Jika kata bara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Raja yang mulia, ajaib, perkasa. Kami sembah Raja kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Jika kata para baya sana, jika kara bara baya, jika kara bara. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Allah yang berkuasa kekal selama-lamanya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini kepadamu ya Bapa. Adakanlah mujizat-mujizat untuk menolong segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Tuhan menghentikan wabah penyakit COVID-19 sekarang juga. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus menghentikan wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan menderita, dan hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan menolong mereka
Dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami cengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai waspada terhadap dosa yang tidak akan diampuni. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 12. Kita akan baca ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Injil Matius pasal 12, ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Di sini Tuhan Yesus memberitahu kita akan adanya dosa yang tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Pertama-tama mari kita lihat, apakah dosa yang tidak akan diampuni ini? Menurut Tuhan Yesus, dosa yang tidak akan diampuni ini adalah hujat terhadap Roh Kudus. Tidak akan diampuni. Sekali lagi Yesus menjelaskan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dengan cara bagaimanakah seseorang menghujat Roh Kudus atau mengucapkan sesuatu yang menentang Roh Kudus yang berakibat ia tidak akan diampuni? Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Mari kita simak penjelasan Tuhan Yesus. Firman Allah mencatat, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Tidak semua orang buta dan bisu kerasukan setan. Tetapi ada orang yang menjadi buta dan bisu ketika mereka dirasuk
oleh roh jahat. Yesus menyembuhkan orang ini dengan cara mengusir setan keluar dari orang ini. Akibatnya, maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Yesus adalah anak Daud, berarti Yesus adalah Mesias atau Kristus, atau Dia yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat dunia ini. Tetapi orang-orang Farisi yang hadir di tempat itu tidak setuju dengan kesimpulan orang banyak ini. Mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Beelzebul adalah penghulu setan atau iblis. Jadi orang Farisi mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa iblis. Pendapat orang Farisi ini dibantah oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus mengatakan bahwa ia mengusir setan dengan kuasa roh Allah, bukan dengan kuasa penghulu setan atau iblis seperti dituduhkan oleh orang-orang Farisi. Itu sebabnya Yesus berkata, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi seseorang menghujat Roh Kudus atau mengucapkan sesuatu yang menentang Roh Kudus yang berakibat ia tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, adalah apabila orang itu mengatakan pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan. Kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Jangan terlalu gampang mengatakan sesuatu sebagai pekerjaan setan. Seperti mengatakan bahwa bahasa roh berasal dari setan. Atau pelayanan pengusiran setan seperti pelepasan berasal dari setan dan sebagainya. Sebab mengatakan pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan setan, merupakan dosa yang menghujat Roh Kudus, menentang Roh Kudus, yang berakibat ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Pada tahun 1994, terjadi lawatan Roh Kudus di kota Toronto, di Kanada, di mana ketika dijamah oleh Roh Tuhan, orang-orang mengaum seperti singa, atau ada yang menyalak seperti anjing. Ada yang mengatakan bahwa yang terjadi di Toronto itu adalah pekerjaan setan. Pada bulan Januari 1995, saya diajak untuk melihat sendiri apa yang terjadi di Toronto, Kanada, dan memberikan penilaian saya mengenai apa yang saya lihat di sana. Yang saya lihat di Toronto waktu itu adalah orang-orang sedang dilepaskan dari gangguan roh jahat, seperti apa yang terjadi di dalam Alkitab. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Apa yang saya lihat di Toronto adalah orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus ketika mereka didoakan dan mengalami apa yang dikatakan oleh firman Allah. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang lain lagi mengalami jamahan kesembuhan dari Tuhan, baik kesembuhan untuk luka batin maupun kesembuhan untuk tubuh yang sakit, seperti kata nas ini, oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Tuhan Yesus berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Dengan melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri apa yang saya lihat, dengar, dan alami di gereja di dekat Bandar Udara Toronto itu. Yang saya lihat, dengar, dan alami itu adalah buah yang baik. Sehingga kesimpulan saya adalah apa yang terjadi di kebaktian-kebaktian di Toronto itu adalah pelepasan massal, di mana orang-orang sedang dilepaskan dari roh-roh jahat yang mengganggu hidup mereka, sehingga hidup mereka dibersihkan, dipulihkan, disembuhkan dari luka batin, disembuhkan dari rupa-rupa sakit penyakit, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan sebagainya. Apa yang saya lihat di kebaktian-kebaktian di bulan Januari tahun 1995 di dekat Bandar Udara Toronto di Kanada itu adalah penggenapan dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah berarti pemerintahan Allah. Salah satu bukti bahwa Allah memang memerintah dalam hidup seseorang adalah apabila setan atau roh jahat diusir keluar dari dalam hidup seseorang oleh kuasa Roh Allah. Salah satu hasil berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, adalah orang-orang dilepaskan dari kuasa setan atau roh jahat yang membelenggu hidup mereka. Salah satu kehendak Tuhan adalah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis dengan membebaskan orang dari berbagai kecanduan dan kebiasaan berbuat dosa. Kesimpulan saya mengenai apa yang saya lihat dalam kebaktian-kebaktian di Toronto yang kemudian dikenal dengan istilah Toronto Blessing atau berkat Toronto, apa yang terjadi itu benar adalah pekerjaan Roh Kudus, di mana orang-orang dilepaskan dari gangguan roh jahat, dipenuhi dengan Roh Kudus, disembuhkan dari luka batin, menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Walau mungkin ada sementara orang yang memberi penjelasan yang keliru mengenai apa yang terjadi dan menimbulkan silang pendapat. What happened in Toronto was a genuine work of the Holy Spirit, although some people might have given an incorrect explanation about what they saw and stirred a controversy. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Supaya tidak menyerempet bahaya, melakukan dosa yang tidak akan diampuni, karena mengatakan pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan. Saya pikir beberapa orang perlu lebih berhati-hati sebelum mengatakan hal-hal yang sebenarnya, mohon maaf, kurang mereka mengerti, belum mereka lihat sendiri,
belum mereka dengar sendiri, dan belum mereka alami sendiri. Supaya tidak menyerempet bahaya, melakukan dosa yang tidak akan diampuni, karena mengatakan pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan. Saya pikir beberapa orang perlu membatasi diri dengan hanya mengatakan hal-hal yang memang sudah mereka alami sendiri. Seperti kata firman Allah ini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Supaya tidak menyerempet bahaya, melakukan dosa yang tidak akan diampuni, karena mengatakan pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan. Saya pikir beberapa orang perlu melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang di Berea, yaitu mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Apabila ini menjadi keputusan Anda akan berhati-hati sebelum mengemukakan pendapat apakah sesuatu berasal dari Allah atau tidak, dan akan menyediakan waktu untuk menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian atau tidak. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Supaya kita terhindar dari melakukan dosa yang tidak akan diampuni, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Orang-orang Farisi berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, Yesus mengusir setan. Beelzebul adalah penghulu setan atau iblis. Mengapa orang Farisi malah melakukan dosa yang tidak akan diampuni dengan mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa iblis? Sebabnya adalah karena hati mereka jahat. Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat." Orang Farisi mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa iblis karena hati mereka jahat. Tetapi Yesus berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Hati yang jahat membuat orang-orang Farisi tidak mau percaya bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Hati yang jahat membuat orang-orang Farisi menolak untuk percaya bahwa melalui pengusiran setan yang diadakan oleh Tuhan Yesus, Allah sudah mulai menegakkan kerajaan atau pemerintahan Allah di bumi seperti di sorga. Hati yang jahat membuat orang Farisi menolak untuk percaya bahwa melalui pengusiran setan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kerajaan iblis sudah mulai ditaklukkan oleh kerajaan Allah dan akan mengalami kesempurnaannya pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena hati yang jahat, orang-orang Farisi menolak untuk percaya
bahwa melalui pengusiran setan yang diadakan oleh Tuhan Yesus, iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pemenang. Tuhan Yesus memang adalah anak Daud, yaitu Mesias atau Kristus, atau Dia yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat dunia ini. Walau orang Farisi ini melihat dengan mata mereka sendiri suatu mujizat yang nyata, yaitu bagaimana mata yang tadinya tidak bisa melihat, mulut yang tadinya tidak bisa berbicara, sekarang bisa melihat dan bisa berbicara. Namun mereka membiarkan iri hati begitu menguasai hati mereka, sehingga pada akhirnya mereka menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Hati manusia bisa begitu jahat sehingga tetap menolak untuk percaya walau mujizat telah dilakukan dengan kuasa Allah di depan mata mereka. Alkitab mencatat Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Padahal Tuhan Yesus berkata, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Maksudnya, percayalah kepada Tuhan Yesus karena pekerjaan atau mujizat yang diadakannya. Jadi mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus adalah dalam rangka untuk menuntun orang kepada iman yang menyelamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Beberapa hal yang dapat membuat hati manusia menjadi jahat dan menolak Tuhan Yesus, walau suatu mujizat sudah dilakukan dengan kuasa Allah di depan mata mereka, adalah hati yang terikat kepada harta atau kekayaan. Kita baca di dalam Injil, kata Yesus kepada orang muda kaya raya yang datang kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Anak muda ini tidak mau menjadi pengikut Tuhan Yesus karena hatinya terikat kepada harta dan kekayaan. Hal lain yang dapat membuat hati manusia menjadi jahat dan menolak Tuhan Yesus, walau suatu mujizat telah dilakukan dengan kuasa Allah di depan mata mereka, adalah gila hormat. Kita baca dalam Injil, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Hal yang lain yang dapat membuat hati manusia menjadi jahat dan menolak Tuhan Yesus, walau suatu mujizat telah dilakukan dengan kuasa Allah di depan mata mereka, adalah akar yang pahit, cabul, dan nafsu yang rendah. Firman Allah berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan." Hal yang lain yang dapat membuat hati manusia menjadi jahat dan menolak Tuhan Yesus,
Walau suatu mujizat telah dilakukan dengan kuasa Allah, di depan mata mereka adalah rupa-rupa hawa nafsu. Firman Allah berkata, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Dan ada banyak hal yang lain yang dapat membuat hati manusia menjadi jahat dan menolak Tuhan Yesus, walau suatu mujizat telah dilakukan dengan kuasa Allah di depan mata mereka. Firman Allah mengingatkan agar jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan dengan pertolongan Tuhan, Anda akan menjaga hati Anda dengan segala kewaspadaan, agar jangan sampai hati Anda menjadi jahat dan menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Walau suatu mujizat telah dilakukan dengan kuasa Allah di depan mata Anda. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkaulah yang disembah. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkaulah Bapak Ibu, mari sekali lagi kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita sembah. Sika nama-nama bara-bara-bara-bara-bara-bara. Kami sembah Tuhan. Kami katakan haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi bersama katakan haleluya. 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 Terpuji namamu ya namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita sembah. Haleluya. Kami mau menyembah Mari kita sembah Dia. Bertahta di tempat yang maha tinggi, kekal selama-lamanya. Allah yang sudah mengalahkan maut, Allah yang sudah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, oh Allah yang hidup Tuhan, Allah yang berkuasa. Sambut kau Bapa hadir di tempat ini. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Hamba memuji kebesaran Sambut Tuhan. Katakan Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan hamba memuji. Hamba besaran ajaib nama Yesus, ajaib kami sembah Tuhan. Ajaib memuji kebesaran hamba memuji Terima kasih Tuhan.
Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba sadator yalaba kusyai kakaralaba kusyai. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Pernahkah kita gegabah mengatakan sesuatu sebagai pekerjaan setan, padahal kita tidak terlalu mengerti tentang hal itu? Pernahkah kita gegabah mengatakan sesuatu sebagai pekerjaan setan, padahal kita belum pernah melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, dan belum melakukan penyelidikan yang mendalam mengenai hal itu? Bila kita pernah melakukan hal semacam ini, mari kita mengaku dosa kita dan minta ampun. Sebab firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita minta ampun sekarang kepada Tuhan. Ilialamo kakaralaba sadator yalaba kusyai. Irialaba sadator yalaba kusyai kakaralaba sadator yalaba kusyai. Semua mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus adalah dalam rangka untuk mengajak dan mengundang orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Bila hari ini Anda memutuskan dengan pertolongan Tuhan, Anda akan menjaga hati Anda dengan segala kewaspadaan, agar jangan sampai hati Anda menjadi jahat dan menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Walau suatu mujizat telah dilakukan dengan kuasa Allah di depan mata Anda. Bila ini menjadi keputusanmu, mari kita berseru kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Irialamo kakaralaba sadator yalaba kusyai. Irialaba sadator yalaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Jaga hati kami Tuhan. Tolong kami Tuhan menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Tolong kami Tuhan menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai hati kami menjadi jahat dan menolak untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun suatu mujizat telah Tuhan adakan di depan mata kami. Ilialamo kakaralaba sadator yalaba kusyai. Karaba sadator yalaba kusyai. Kakaralaba sadator yalaba kusyai. Sebentar lagi kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Dengan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan hari ini, kita sedang bersekutu dengan Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan dijamu oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu mari kita putuskan bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Bahkan cara hidupnya memberi hasil yang terbaik, di mana kita akan bisa menikmati seluruh manfaat dari kematian Yesus di kayu salib dan mengalami kuasa dari Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, adalah dengan tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Dia
yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Karena itu, mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Mari kita minta dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakaralabakushai. Irialabasandator, rialabasandator, rialabakushai. Irialabasandator, rialabakushai, kakaralabakushai, kakaralabakushai. Irialamoho, rialabakushai, kakaralabasandator, rialabakushai. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan hidup untuk Engkau yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kami. Tolong kami Tuhan. Kami minta semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakaralabasandator, rialabakushai, kakaralabasakor, rialabasandator. Tuluskan hati kami Tuhan untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap kehendak, segenap akal budi kami. Tuluskan hati kami Tuhan untuk mengasihi sesama seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Irialamo kakaralabasandator, rialabakushai. Tolong kami Tuhan untuk tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tetapi tolong kami Tuhan untuk hidup untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi kami. Tolong kami Tuhan. Irialamo kalabasandator, rialabakushai, kakaralabakushai. Kiki katapator, rialabakushai, kakaralabakushai. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi akan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami ya Roh Kudus. Ketiga yang esa, ketiga yang esa. Irialamo kakaralabasandator, rialabakushai, kakaralabasandator, rialabakushai. Irialamo rabasandator, rialabakushai. Kami mengasihi-Mu ya Bapa. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu ya Roh Kudus. Ketiga yang esa. Irialamo karabasandator, rialabakushai. Irialabasandator, rialabasakor, rialabakushai. Karabasandator, rialabakushai. Irialamo rabasandator, rialabakushai. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Irialamo rabasandator, rialabakushai. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Roh Kudus. Ketiga yang esa. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, derita dan sengsara Kau jalani demi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau bangkit dari antara orang mati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sebentar lagi cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu berikut ini. Nama yang diberikan kepada kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu. Iman besar aku. Katakan Kaulah pemilik hidup. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Pernyataan kami Tuhan, sujud di depan tahta-Mu. Takluk Tuhan, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari bersama katakan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan, untuk pengorbanan-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu. Iman besar aku. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan kami Tuhan. Taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sembah Dia, katakan Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang.
jiwaku. Kami bersyukur karena malam-malam. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus." Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus." Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Roh Kudus untuk kasih-Mu kepada kami. Ketiga yang esa. Terima kasih. Silakan cawan-cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menegurkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulama. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya
Saudara, musik dimainkan dengan lembut. Mari kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan mari kita katakan terima kasih Tuhan. Mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan mari kita katakan terima kasih. Irialamo kakaralaba sandator yalaba kushai. Irialaba sandator yalaba kushai. Kakaralaba sandator yalaba kushai. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa bagi mereka yang butuh jamahan kesembuhan daripadamu. Kami mohon Bapa, agar saat ini juga Engkau mengadakan mujizat-mujizat kesembuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Tuhan kiranya mengaruniakan kehidupan berumah tangga penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, Tuhan tolong. Yang ingin melanjutkan sekolah, yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong. Kami mohon Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah. Sehingga semua anak-anak-Mu dapat menyelesaikan pendidikan yang mereka inginkan. Dengan hasil yang sangat baik. Jauhkanlah kami ya Bapa dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua kami mohonkan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan kiranya mengaruniakan kehidupan berumah tangga penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan mengaruniakan keturunan. Yang memerlukan, yang ingin menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh putus asa, roh tidak percaya, roh ingin bunuh diri. Aku tentang engkau sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini.
atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Dan saya mohon agar setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa,
karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang haleluya, haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat
Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang haleluya, haleluya.